Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang logika matematika. Ya. Sebelum membahas tentang logika matematika, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel atau pengganti sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu x kuadrat plus 6x plus 8 sama dengan 0. Ya, dia disebut kalimat terbuka karena belum diketahui nilai x-nya sehingga kalimat ini belum dapat ditentukan nilai kebenarannya benar atau salah. Yang kedua yaitu x plus 7 kurang dari sama dengan 4x plus 10. Ini kalimat matematika di mana mengandung variabel yaitu variabel x. Ya, belum bisa dikatakan ini disebut dengan kalimat terbuka karena dia mengandung variabel, kemudian belum tentukan nilai kebenarannya karena nilai x-nya belum diketahui. Selanjutnya yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya ya 3 ditambah 6 sama dengan 12 dikurang 3. 3 tambah 6 itu sama dengan 9. Sedangkan 12 dikurang 3 itu sama dengan 9. Artinya ini kalimat matematika yang bernilai benar. Yang selanjutnya 3 kurang dari 5. Ya, kita semua tahu bahwa 3 itu kurang dari 5. Jadi kalimat ini mengandung nilai kebenaran. Maka dia disebut dengan kalimat tertutup. Ya, selanjutnya kita akan pelajari tentang pernyataan. Di mana pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya sekaligus. Dia hanya bernilai satu ya, bernilai benar atau salah. Notasi pernyataan ditulis dengan huruf kecil. Ya, contohnya begini. Nah, ini huruf P. P-nya P kecil ya. Pernyataan P itu menyatakan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana 4 ditambah 5? Apakah benar bernilai 9? Ya, dia disebut pernyataan yang bernilai benar. Contoh selanjutnya, K menyatakan dalam seminggu ada 7 hari. Apakah benar dalam seminggu ada 7 hari? Ya, pernyataan K bernilai benar karena dalam seminggu ada 7 hari. Pernyataan R, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ya, dia suatu pernyataan yang bernilai benar. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, pernyataan Q menyatakan manusia bisa hidup tanpa kepala. Ya, adakah manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa kepala? Oke, manusia bisa hidup tanpa kepala. Apakah dia suatu pernyataan? Ya, dia adalah pernyataan, tapi pernyataan yang bernilai salah. Sebab tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa kepala. Oke. Pernyataan S, apakah bisnis Anda lancar? Ya, apakah ini bernilai benar atau bernilai salah? Ya, ini bukan pernyataan karena tidak dapat kita nyatakan benar atau salah. Ya, pernyataan F, alhamdulillah harga sembako turun. Benar atau salah? Ya, belum dapat dipastikan benar atau salah. Maka ini disebut pernyataan, bukan pernyataan. Pernyataan yang bukan pernyataan atau kalimat yang bukan pernyataan. Oke, lanjut. Operasi dari suatu pernyataan. Yang pertama itu negasi. Negasi atau ingkaran, ya, yaitu sangkalan dari pernyataan semula. Artinya, negasi itu adalah mengingkari dari pernyataan semula. Oke. Dilambangkan dengan, ya, lambangnya seperti ini. Ya, seperti ini lambangnya. Dibaca tidak atau bukan. Jadi yang ini lambang ini dibaca tidak atau bukan. Ya, contohnya Q menyatakan 2 bilangan genap. Maka ingkaran Q bagaimana? Tidak benar 2 bilangan genap. Atau bisa juga 2 bukan bilangan genap. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? 2 bilangan genap bernilai benar. Ya, maka ingkaran dari Q bernilai salah. Ya, oke ya. Ini mengikuti, kita bisa pakai kata tidak atau kata bukan. Itu menyesuaikan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya. Yang kedua, R menyatakan ikan paus bernapas dengan insang. Ya. Maka ingkaran R, tidak benar ikan paus bernapas dengan insang.
Atau bisa juga ikan paus bernapas bukan dengan insang. Oke. Nilai kebenarannya, pernyataan R bernilai salah. Kalau pernyataan R bernilai salah, maka ingkaran dari R dia akan bernilai benar. Ya. Contoh ketiga, pernyataan P menyatakan 2 ditambah 2 sama dengan 5. Maka ingkaran dari P adalah 2 tambah 2 tidak sama dengan 5. Atau bisa juga kita tulis ingkaran P tidak benar. 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ya, bagaimana dengan nilai kebenarannya? Ya, P ditambah 2 sama dengan 5 itu pernyataan yang bernilai salah. Ya, kalau P bernilai salah, maka ingkaran P dia bernilai benar. Artinya 2 ditambah 2 tidak sama dengan 5 itu benar. Ya, oke, tidak benar 2 ditambah 2 sama dengan 5 itu pernyataan yang salah. Ya, dari sini dapat kita simpulkan, kita definisikan bahwa jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi atau ingkaran dari pernyataan P bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau kita buat tabel suatu kebenaran dari negasi atau ingkaran itu seperti ini. Ini ada dua tabel, pernyataan P dan ini pernyataan ingkaran P. Ya. Ya, kalau pernyataan P bernilai B, maka ingkarannya bernilai, ya kita lanjutkan. Nah, pernyataan P bernilai B, maka ingkarannya akan bernilai salah. Kalau pernyataan P bernilai salah, maka ingkarannya akan bernilai benar. Yang kedua yaitu konjungsi atau dan, yaitu pernyataan majemuk atau gabungan dari suatu pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan. Ya, lambang dan itu seperti ini. Ya, seperti huruf P yang terbalik. Ya. Notasinya atau lambangnya P dan Q. P dan Q. Ini dibaca P dan Q. Jadi tanda ini dibaca dan. Ya. Sebagai contoh, ya, P menyatakan saya siswa SMK. Q menyatakan saya rajin belajar. Maka pernyataan P dan Q pernyataannya menjadi saya siswa SMK dan saya rajin belajar. Nilai kebenarannya saya siswa SMK bernilai benar. Saya rajin belajar bernilai benar. Maka P dan Q pun bernilai benar. Ya. Contoh yang kedua, pernyataan P menyatakan Jakarta ibu kota Malaysia. Ya, ini adalah pernyataan. Q Indonesia anggota ASEAN, juga pernyataan. Bagaimana dengan pernyataan P dan Q? Maka kalimatnya berbunyi Jakarta ibu kota Malaysia dan Indonesia anggota ASEAN. Nilai kebenarannya? Ya, Jakarta ibu kota Malaysia bernilai salah, Indonesia negara ASEAN bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Ya, salah dan benar, maka dia bernilai salah. Ya, tabel kebenarannya. Oke, tabel kebenarannya ya, ini pernyataan, dua pernyataan. Ini kolom pertama pernyataan P, kolom kedua pernyataan Q. Kolom ketiga nilai kebenaran dari P dan Q. Ya, kita lihat ya. Jadi cara mengisinya begini, P dan Q. Ya, kita baca ini, berarti benar dan benar, maka dia akan bernilai benar. Jadi sesuatu yang benar bergabung dengan yang benar, dia akan benar. Ya, yang kedua benar dan salah, dia akan bernilai salah. Ya, benar dan salah, sesuatu yang benar dan bergabung dengan salah, maka dia akan menjadi salah. Yang ketiga salah dan benar, dia akan bernilai salah, sesuatu yang salah bergabung dengan yang benar, dia akan menjadi salah. Yang terakhir, salah dan salah. Sesuatu yang salah bergabung dengan yang salah, maka dia pasti akan bernilai salah. Jadi seperti itu cara menghafalnya ya. Benar dan benar, dia akan bernilai benar. Benar dan salah, dia akan bernilai salah. Salah dan benar akan bernilai salah. Salah dan salah akan bernilai salah. Oke. Lanjut, selanjutnya disjungsi. Disjungsi yaitu atau.
yaitu pernyataan majemuk atau pernyataan gabungan yang dihubungkan dengan kata atau dilambangkan dengan ya seperti huruf P. Ini ya lambangnya P, P dibaca P atau Ki. Jadi lambang ini dibaca atau. Jadi kalau ada tulisan seperti ini P, ada lambang ini dibaca atau, ini Ki. Jadi ini dibaca P atau Ki. Ya. Contohnya ya. Pernyataan P menyatakan saya siswa SMK. Pernyataan Q menyatakan saya rajin belajar. Maka pernyataan P atau Q kalimatnya menjadi saya siswa SMK atau saya rajin belajar. Nilai kebenarannya. Ya, saya siswa SMK bernilai benar, saya rajin belajar bernilai benar, maka P atau Q dia bernilai benar. Jadi cara bacanya benar atau benar, maka dia bernilai benar. Contoh yang kedua, pernyataan P menyatakan Jakarta ibu kota Malaysia. Pernyataan kedua, Indonesia negara ASEAN. Maka P atau Q dia menjadi Jakarta ibu kota Malaysia atau Indonesia negara ASEAN. Nilai kebenarannya kita lihat. Ya, Jakarta ibu kota Malaysia bernilai benar. Indonesia anggota ASEAN bernilai, salah. Jakarta ibu kota Malaysia bernilai salah. Indonesia anggota ASEAN bernilai benar. Maka pernyataan P atau Q-nya Jakarta ibu kota Malaysia atau Indonesia anggota ASEAN bernilai benar. Ya, tabel kebenarannya. Oke, kita lihat tabelnya ya. Kolom pertama itu pernyataan P, kolom kedua itu pernyataan Q. Pada baris pertama, ya cara bacanya P atau Q. Jadi kita bacanya baris pertama, benar atau benar. Benar atau benar. Ya, akan bernilai benar. Benar atau salah, dia akan bernilai benar. Salah atau benar, dia akan bernilai benar. Salah atau salah, maka dia akan bernilai salah. Nah, supaya gampang untuk membedakannya, untuk menghafalnya, kira-kira begini. Atau itu kan suatu pilihan. Seandainya kalian ada di dua pilihan, benar atau benar, maka apa yang kalian pilih? Pasti benar. Benar atau salah? Mana yang kalian pilih? Benar. Salah atau benar? Pasti kita akan pilih benar. Tapi kalau salah atau salah, apapun yang kita pilih itu pasti salah. Ya. Jadi kebalikan dengan yang konjungsi tadi. Kalau konjungsi, dia bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Ya. Tapi kalau disjungsi, dia bernilai salah kalau kedua-duanya salah. Oke, lanjut. Ya. Yang keempat yaitu implikasi. Jika titik-titik, maka titik-titik, yaitu pernyataan majemuk atau kalimat pernyataan gabungan yang dihubungkan dengan kata jika titik-titik, maka titik-titik. Dilambangkan dengan tanda panah, satu tanda panah ke kanan. Ya, satu tanda panah ke kanan. Nah, notasinya atau lambangnya seperti ini. P, kemudian satu tanda panah ke kanan, arah kanan, Q. Maka ini dibaca jika P, maka Q. Jangan terbalik ya, jika P, maka Q. Oke, sebagai contoh, pernyataan P, saya siswa SMK. Pernyataan Q, saya rajin belajar. Maka kalimat implikasinya jika P maka Q, dia menjadi jika saya siswa SMK, maka saya rajin belajar. Nah, nilai kebenarannya. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan implikasi jika P maka Q dia akan bernilai benar. Selanjutnya, contoh kedua, pernyataan P, Indonesia anggota ASEAN. Pernyataan Q, Jakarta ibu kota Malaysia. Ya, pernyataan implikasinya dia jika P maka Q dia menjadi jika Jakarta ibu kota Malaysia, maka Indonesia anggota ASEAN. Ya, nilai kebenarannya kita lihat. Pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah. Ya. Maka pernyataan implikasinya jika P maka Q dia bernilai salah. Ya, tabel kebenarannya ya. Nah, nih cara menghafalnya ya. Jika P maka Q. Ingat jangan terbalik. Jika P maka Q. Kita bacanya dari yang pertama dulu. Jika benar maka benar.
dia akan bernilai benar. Jika benar, maka salah, dia akan bernilai salah. Jika salah, maka benar, dia akan bernilai benar. Jika salah, maka salah, dia akan bernilai salah. Oke, untuk mudah menghafalnya begini. Ya, kalian anekdotkan sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bacanya dari P dulu ya. Jika B, maka B. Artinya begini, jika benar, maka dibenarkan. Dia akan bernilai benar. Jika benar, maka disalahkan. Ayo berpikir, jika benar maka disalahkan. Apakah kalian mau jika benar, kalian benar tapi disalahkan? Apakah itu suatu yang benar? Ya, salah. Ya, jangan mau jika kamu benar tapi disalahkan. Itu adalah tindakan yang salah dan tidak akan pernah menjadi benar. Ya. Yang ketiga, jika salah maka benar. Jika salah maka dibenarkan. Ingat ya, jika salah maka dibenarkan. Apakah dia bernilai benar? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita lihat, jika benar maka jika salah maka dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Supaya jangan salah lagi. Ya, begitu cara menghafalnya. Jadi jika salah maka dibenarkan, dia bernilai benar. Ya. Yang terakhir, jika salah maka disalahkan. Jika salah maka disalahkan. Bagaimana kira-kira penilaiannya? Jika salah maka disalahkan. Ya. Dia bernilai benar. Jadi sesuatu yang salah jika disalahkan, maka itu akan bernilai benar. Ya, ingat ya, cara menghafalnya begitu. Jadi dalam implikasi itu dia akan bernilai salah ya jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka dia bernilai salah. Jika benar, maka disalahkan, dia akan bernilai salah. Ya. Lanjut. Yang kelima, bi-implikasi, yaitu suatu pernyataan jika dan hanya jika titik-titik. Ya, pernyataan majemuk atau gabungan yang dihubungkan dengan kata titik-titik jika dan hanya jika titik-titik. Bagaimana lambangnya? Ya, lambangnya tanda panahnya ada dua, ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi ini dibaca bi-implikasi, ya, bacanya jika dan hanya jika. Ya, jadi ada lambang P, kemudian ada lambang ini, maka bacanya P jika dan hanya jika ki, yaitu P jika dan hanya jika ki. Ya, lanjut. Contohnya ya, contoh pertama, saya siswa SMK. Pernyataan kedua, saya rajin belajar. Maka pernyataan bi-implikasi, ya, bi-implikasinya, saya siswa SMK jika dan hanya jika saya rajin belajar. Ya, nilai kebenarannya. Ya, pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah. Pernyataan Q bernilai benar, maka B implikasinya bernilai benar. Ya, contoh kedua, Jakarta ibu kota Malaysia, pernyataan P. Pernyataan Q-nya Indonesia anggota ASEAN. Maka bunyi dari kalimat B implikasinya menjadi Jakarta ibu kota Malaysia jika dan hanya jika Indonesia anggota ASEAN. Ya, nilai kebenarannya kita lihat, Jakarta ibu kota Malaysia bernilai salah, Indonesia anggota ASEAN bernilai benar, maka biimplikasinya Jakarta ibu kota Malaysia jika dan hanya jika Indonesia anggota ASEAN bernilai salah. Oke, tabelnya bagaimana? Ya, kita lihat tabelnya ya. Pernyataan P kolom pertama, pernyataan Q kolom kedua, ya. Ini jika P maka Q. Jadi bacanya jika P jika dan hanya jika Q. Kita coba baris pertama yaitu benar jika dan hanya jika benar. Benar jika dan hanya jika benar, maka dia bernilai benar. Benar jika dan hanya jika salah, maka dia bernilai salah. Salah jika dan hanya jika salah, maka dia bernilai salah. Salah jika dan hanya jika salah, maka dia bernilai benar. Ya, untuk mudah menghafalnya ya, B itu artinya dua. Ya, B artinya dua. Jadi dalam B implikasi dia bernilai benar kalau kedua pernyataan bernilai sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Dia bernilai benar. Ya, selain dari itu salah. Oke? Ya. Sekian sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa
subscribe, like, share, and comment. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.